adalah puasa melindungi diri dan menjaga kita dari godaan setan yang selalu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa membentengi dan juga melindungi masuknya setan dari ke dalam jiwa kita. Dan puasa sebagai salah satu rukun Islam memiliki hikmah dan tujuan yang mendalam yang harus kita pahami, sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai hadis bahwa puasa memiliki maqasid, beberapa tujuan-tujuan, termasuk di dalamnya adalah untuk membentengi diri dari godaan setan. An Sofiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana yajri min ibni adam tajri dan diriwayatkan dari ibunda Safiyah radhiyallahu anha, sungguh Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh anak Adam seperti mengalirnya darah. Atau bisa kita terjemahkan, sesungguhnya setan itu masuk ke dalam jiwa manusia melalui aliran darah. Hikmah yang terkandung di dalam sabda Rasulullah bahwa untuk meningkatkan kita, untuk mengingatkan kita bahwa setan masuk ke dalam tubuh manusia melalui jalan peredaran darah. Alat peredaran darah ini tergantung pada bahan bakarnya, yaitu makanan dan juga minuman yang kita konsumsi setiap hari. Karena itu pintu masuk utama setan ke dalam tubuh manusia melalui jalur mulut. Ketahuilah setan menggunakan dua jalur utama untuk masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu melalui konsumsi makanan dan juga komunikasi. Pertama, melalui makanan dan minuman yang haram, yang kotor, tidak halal dan tidak thayyib. Sehingga pantas dari kita dan anak-anak kita ketika kita disuruh beribadah kepada Allah sangat enggan dan malas, dan selalu menentang terhadap perintah-perintah Allah, karena tergantung di dalam diri kita bahan bakarnya. Kedua, setan memasuki melalui kata-kata yang keluar dari mulut kita setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkali-kali Al-Quran menegaskan bahwa setan adalah musuh yang nyata. Oleh karenanya kita wajib mengimaninya. Rasulullah SAW pun menjelaskan bagaimana setan bekerja memusuhi kita sangat lembut dan sangat halus. Oleh karena itu, salah satu pilar kehidupan ilmu agama yang Allah berikan kepada kita adalah mengenali musuh-musuh diri dan memahami strateginya serta menguasai cara untuk mengalahkannya. Ini kata Imam Ghazali di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Itulah yang disebut dengan oleh beliau sebagai Lubbul Quran. Intinya, inti dari ajaran Al-Quranul Karim.
Puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan mengontrol konsumsi makanan dan minuman. Dengan membatasi makan dan minum selama berpuasa, kita dapat mempersempit jalan masuknya setan ke dalam tubuh kita. Ini salah satu dari banyak hikmah puasa yang harus kita hayati. Dan Imam Izzuddin menyatakan di dalam kitabnya Maqasidus Shaum, as-shaumu qahrun lisyaitan wa inna wasilatahu ila idlali wal ikhlal as-syahwat wa inna man taqwal syahwat bi aqlil wasyarbi wa syaumu yudayyi'u makharijad dam wa tadhibu majarid syaitan wa yahar bidzalik. Yang maknanya puasa adalah penakluk terhadap setan, karena jalan bagi setan untuk menyesatkan dan menggoda adalah hawa nafsu, dan hawa nafsu dikuatkan dengan makanan dan minuman. Puasa mempersempit aliran darah sehingga jalan-jalan masuknya setan ke dalam tubuh kita pun menyempit. Dengan demikian setan pula dapat kita kalahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan puasa pula nafsu dan syahwat kita terkendali, sehingga kita tidak mengabdi kepada nafsu dan tidak pernah memberikan kepuasan dan ketenangan, melainkan kita bisa lebih memaksimalkan dan totalitas dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita harus memahami bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga merupakan latihan spiritual untuk membentengi diri kita dari godaan setan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Rasulullah SAW sangat ketat dalam hal manajemen makanan dan minuman kita. Beliau ingin sekali-kali memastikan bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi dalam tubuh kita bebas dari setan. Oleh karenanya, ketika kita makan maupun minum, kita sangat dianjurkan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah sistem penjagaan dan perlindungan yang Allah berikan kepada kita, pada orang-orang yang berpuasa. Terlihat sangat sederhana, supaya setan tidak ikut makan minum kepada kita bacakan Bismillah. Dan sangat sederhana melalui manajemen makanan dan minuman, bukan sekedar soal pola makan, termasuk bukan karena kandungan gizinya, melainkan juga masalah kehalalannya dan ketholibannya, dan juga spiritualis makanan dan minuman yang kita konsumsi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain puasa, konsumsi syariat puasa juga mengajarkan kita untuk mengendalikan lidah kita dalam berkomunikasi, dengan menahan diri dari berkata-kata yang tidak bermanfaat atau menyakiti orang lain. Kita dapat menjaga diri dari godaan setan yang masuk melalui komunikasi kita. Setan akan masuk melalui komunikasi buruk seperti penghinaan, caci maki, kata-kata kotor, hasut, adu domba, ghibah, menyebarkan isu yang tidak jelas kebenarannya. Semua itu adalah sumber dari lisan melalui komunikasi. Dengan puasa, keselamatan kita pun terjaga. Kita ingat bahwa puasa itu mengajarkan kita untuk menjaga, menata komunikasi kita supaya komunikasi kita selalu positif.
Ketahuilah bahwa sabda Rasulullah SAW, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi. Disebut seorang muslim sejati adalah ketika orang-orang muslim lainnya selamat dari mulut kita dan lisan kita. Dan para ulama juga menegaskan salamatul insan bihir lisan. Keselamatan manusia itu tergantung kepada kemampuannya menjaga lisan. Bahkan Sayyidah Maryam bin Imran juga ibu Nabi Isa alaihissalam menyatakan fakuli wasrabi wa qawli aina wa imma tarayina minal basari ahada fakuli inni nadartu lirrahmani sawman wala mukallima yawma insiya, yang maknanya maka makan minum dan bersenang hatilah kamu jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang pun manusia pada hari ini.